Sebelumnya kakak sudah pernah melakukan proses konseling? Sebelumnya belum sama kali. Jadi kak saya jelaskan sedikit itu proses konseling. Proses konseling itu pemberian bantuan diberikan ke seorang konselor atau saya kak terhadap konseli atau kakak. Tujuannya itu untuk membantu kakak masalah yang kakak alami gitu teh. Nah, konseli ini kakak bersifat rahasia dan terbuka. Kenapa dia bersifat rahasia? Karena identitasnya kakak akan cuman kita berdua saja yang tahu, dengan permasalahannya kakak juga cuman kita berdua juga yang tahu. Kalau untuk terbuka, kakak menceritakan dengan permasalahan kakak ceritakan dengan terbuka terhadap saya, begitu tidak ada yang kakak sembunyikan. Kayak begitu kak anggap saya kayak keluarga atau teman, supaya kayak kakak percaya saya dan kakak percaya saya, insya Allah kita bisa bersama-sama mencari solusi dalam permasalahannya kakak. Menyukai jurusannya kakak? Kalau yang pertama sekali kan saya kan tinggal dari kampung toh, jadi pas ada dikasih pendaftaran, karena di pas pendaftaran prodinya saya ini nama yang tadi itu awal syaksia, beda dengan yang lain ini kayak pendidikan agama Islam semua, jadi saya kayak tertarik. Saya tidak tahu apa itu awal syaksia, karena namanya saya lihat bagus. Saya centang sudah itu, nanti pas sudah selesai ospek apa semua baru saya tahu ternyata itu dia lebih ke hukum, tapi hukum Islam, kayak hukum perdata. Yang saya sukakan itu karena kalau kita PPL itu kita di pengadilan. Ini tuh kakak sukakan dari jurusannya kakak. Kalau yang kakak yang tidak sukakan dari jurusannya kakak? Yang tidak disuka apa ya? Bukan mungkin dari caranya dosen mengajar. Kalau bilang dari semua jurusan saya suka, cuma tergantung dosennya saja. Bisa kakak menceritakan permasalahannya kakak yang kakak alami saat ini? Apa saja permasalahannya kakak? Apa ada yang mengajar dalam hatinya kakak? Gimana ya? Untuk saat ini kan saya sudah semester 9 tahun, jadi masih sementara proses penyelesaian baru mau proposal, habis itu skripsi. Untuk penyelesaian sekarang ini kendalanya itu cuma di uang saja, Di ekonomi. Masalahnya cuma di ekonomi sama dosen pembimbing. Karena apa ya, susah untuk diketemu. Yang pertama yang satu pebisnis, yang satu beliau pernah mencalonkan sebagai anggota DPR. Kita mahasiswa akhir itu kalau ditanya semuanya kayaknya bebannya sama tentang dosen pembimbing, tentang karena saya rasa sendiri tiba-tiba menangis di dalam laptop, tapi bukan karena capek fisik, tidak, capek mental, capek semua capek. Jadi bimbingan sendiri, tidak ada teman, pengaruh sekali. Walaupun dia cuma kayak batu manis saja, tapi kalau cuma bimbingan sendiri tuh rasanya kayak ya walaupun kita akrab sudah dengan dosen-dosen di kampus tuh, cuma kayak bagaimana juga dirasanya. Karena kayak biasa sama-sama. Kan orang bilang ini ada support system lah. Cuma ya mau bagaimana kita, karena kebanyakan mahasiswa akhir itu dari awal sama-sama, nah akhirnya itu sibuk sendiri. Kalau masalah waktunya kakak membagikan, kan kakak sekarang jual kan? Nah, saya kan berbagi waktu itu tergantung dosennya juga. Kalau dosennya bilang jam sekian ketemu, berarti ini yang saya kasih tinggal. Baru pergi ketemu dengan dosen. Itu pun biasa kalau bimbingan itu cuma diantar saja ke pesan. Biasanya diantar dengan dosen, nanti dosen yang periksa, pas mau diambil lagi ya baru di situ dijelaskan. Karena
dosen mengajar. Jadi susah banget. Baru kendalanya juga di kendaraan. Oh, kendaraan. Kendaraan sama sekali kendaraan. Itu dekat tapi fakultasku sebelah sana. Jadi kalau tidak memutar begini soal biaya untuk ujiannya juga, karena kalau kita di swasta ujian proposalnya itu 1.500.000, belum makannya dosen, belum print, belum dijilid. Nah itu baru proposal. Kalau dia naik di skripsi dia 2.500.000 di luar makannya dosen. Belum lagi kalau sudah selesai hasil itu kan kayak dibukukan skripsinya kita itu. Iya. Itu lagi uang lagi. Nah pas mau naik wisuda bayar lagi 3 juta. 3 juta pas mau ambil ijazah juga setahu saya itu dibayar. Padahal saya beasiswa. Oh, kakak beasiswa? Tapi angkatan 2020 kan dia cuma 6,6 itu kotornya, bersihnya 4,2. Oh, 4,2 bersihnya. Berarti bayar. Cuma bagaimana ya? Saya pikir 2,4-nya itu di situ sudah uang proposalnya, ternyata tidak. Kecuali kemarin KKN kita baru gratis. KKN kita yang keep gratis. Kalau yang teman-teman lain yang bukan beasiswa bayar 2 juta. 2 juta tapi itu kita cuma mengajar. Oh, mengajar kan? Cuma Kakak mengabdi. mengajarnya di mana, Kak? Di apa? Kalau yang kita biasa sering bilang itu di sekolah sore, MDA. Karena kan kita di bawah Yayasan Al-Herad kan. Iya. Jadi karena Al-Herad itu di pelosok-pelosok kurang guru pendidik. Di desa kemarin di bagian sini sana itu ada satu sekolah yang memang dia sudah terbengkalai. Jadi saya punya teman-teman ini putar otak bagaimana supaya sekolah itu bisa hidup lagi. Sekarang juga ada sementara KKN angkatan 54 kalau kesannya kuliah di swasta apa mahal, walaupun kita kena beasiswa tapi masih mahal. Masalah keluarga, alhamdulillah sama sekali saya masalah keluarga itu tidak ada. Karena yang pertama, cuma bagaimana ya, saya kan sudah tidak ada orang tua laki-laki. Jadi peran penting dari sosok ayah itu hilang, jadi makanya ya sudah. Saya akan menjual ini Sedikit-sedikit saja. sedikit tapi lumayan. Uang sabun lah. Iya, Uang sabun. Saya juga dipalsu satu tahun satu tahun kali pulang. Biasanya saya pulang itu 11 bulan di Palu baru pulang, atau tidak 9 bulan di Palu baru pulang. Guys, semester 1 gitu, Kak? Semester 1 kita online. Oh, online. Oh iya. Sampai semester 2 baru masuk kampus. Berarti dari semester 2 sampai sekarang terus pulang 1 tahun 1 tahun. Karena Saya jauh dari orang tua, Kak. ada kegiatan juga toh. Oh, kakak ikut organisasi juga? Bukan organisasi. Jadi di Unisa ini dia ada satu kegiatan yang kegiatannya itu mencakup 4 provinsi. 4 provinsi, tapi kegiatan itu cuma dibuat sama 2 himpunan mahasiswa hukum keluarga dengan ekonomi syariah. Dua-duanya ini jurusan syariah. Jadi syariah itu punya kegiatan tahunan itu LCTF, lomba cepat tepat fikih.
sekarang alhamdulillah sudah digarap untuk yang LCTF ke 19 tahun. Sudah lama. Dari waktu itu kan saya mantan ketua panitia LCTF 17. Itu waktu itu berapa sekolah ya? 40 sekolah dari 4 provinsi. Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Manado. Ini ada mau ekspansi lagi keluar karena cita-citanya LCTF ini se-Indonesia Timur, karena kegiatan ini amanah langsung dari Habib Segaf selaku yang punya Al-Heraf. Di kegiatan itu kan di Fakultas Agama itu kan ada 4 prodi. 4 prodi 2 jurusan. Jurusan Kardia ada PAI, PBA. Nah, orang ini tidak bisa masuk di ranahnya itu LCTF. Itu hanya hanya untuk kalau singkatan AS dan ES itu di jurusannya saya. AS itu Awalus Syakhsiyah, ES itu Ekonomi Syariah. Sampai kemarin itu anak Untar dorang sharing toh kan seniornya kami ini waktu itu kok tidak salah di Untar ada bikin kegiatan lomba cepat tebak fisika kok tidak salah, fisika atau kimia saya lupa. Dorang pinjam belnya kami, belnya LCTF. Jadi tanya sampai kenapa ada bel ini. Jadi kalau tidak salah di belas senior itu kita punya lomba. Kita lomba apa? Lomba LCTF. Lalu bilang mencakup misalnya Kota Palu, tidak 4 provinsi. Tapi makanya orang kaget, dikira LCTF ini punya kuning, ternyata tidak, punya himpunan. Karena tujuan untuk LCTF ini dia yang pertama supaya orang kenal Al-Heraf, supaya orang kenal kampus Unisa. Karena saya saja di kampung tuh kalau pulang kuliah di mana, di Unisa. Di mana Unisa? Masih asing. Ini bagaimana mau jelaskan? Jadi dengan LCTF itu baru juga di LCTF ini dia ada beasiswanya. Untuk yang juara 1, 2, 3, 4. Kalau juara 1 terus masuk di Unisa, biaya semua itu kelas pendidikan. Ada biaya itu? kalau biaya Tidak, biaya pendidikan saja. Jadi yang juara 1 kemarin, juara 1, 2, 3, 4 ada juga 1-2 orang masuk. 1-2 orang. Saya tidak ada ikut himpunan di luar, kayak himpunan apa, kayak organisasi di luar saya tidak ada. Saya lebih aktif di LCTF. Karena di LCTF itu kita bukan hanya dihadapkan dengan orang-orang yang biasa. Kalau kita antar proposal, kalau ketemu gubernur, ya juga. Dan saya terbentuk, saya bisa bicara berani di depan ini cuma dari kegiatan ini saja. Waktu saya pertama sekali gabung di kegiatan ini LCTF 16, jadi saya semester 2 sudah ikut di situ. Saya pertama kali pegang saya pegang jabatan pertama itu sekretaris himpunan. Sekretaris himpunan saya 2 tahun, 2 kali menjabat. Dari situ pertama saya sementara jadi sekretaris, saya jadi koordinator usaha dana. Habis itu masih jadi sekretaris, tapi saya menjabat jadi ketua panitia. Ketua panitia. Kalau LCTF itu dia setiap masa ada orangnya. Iya. Nah, jadi dia setiap angkatan harus ada yang jadi panitia supaya tidak putus. Iya. Rentetannya begitu. Banyak kesan dan pesan. Tapi cuma di LCTF saya tidak di kegiatan yang lain. Langsung kegiatan besar yang pakai itu. Kalau jurusannya kita ini kekeluargaannya itu dapat sekali. Tidak dipandang. Saya waktu LCTF 16 itu kerjaanku itu kos itu cuma jadi tempat berganti. Sibuk sekali. Mandian kuliahnya kakak? Tidak bermasalah. Oh, tidak bermasalah. Karena ada dosen yang dosennya kami itu pembinanya kami juga di LCTF. Dan
ketua prodinya kami Iya. itu orang yang pertama Bagagas LCTF. Jadi kalau misalnya tidak masuk mata kuliah tuh Iya. ditanya kenapa tidak masuk, Ustaz kita ini begini supaya sudah aman. Jadi aman, makanya ini kita sedikit was-was karena dia mau ganti sudah tahu Iya. semester akhir. Tapi untuk sekarang dia belum ada orang yang bisa berganti kan, masih dicari. Masih cari juga. Masih dicari. Sekarang ini di Fakultas Agama dosen-dosennya itu lagi fokus S3. Rata-rata S3. Dosen-dosen di Fakultas Agama itu rata-rata S3. Jadi kalau kita mau maju ujian, dokter. Iya. Pembimbingnya saya saja dokter, dua-duanya dokter. Apa tidak diri saya rambut, baru yang satu yang kan saya kan ambil judul kedudukan hak waris anak sambung ditinjau dalam hukum Islam, ditinjau dalam perspektif hukum Islam dari Kecamatan Buntar. Dikasih pembimbing yang memang paham tentang hukum waris ini. Dua-dua, yang satu laki-laki atau perempuan. Agak berat di situ. Tapi berat memang, cuma yang satu orang ini dia terkenal killer kalau jadi penguji. Memang killer. Kalau dosen lain kan kalau mau bilang salah atau benar itu paling dia bilang tidak begitu, dia tidak bisa, itu salah. Temanku ujian dia pengujinya tangannya tinggal begini, matanya sudah mulai berkaca. Tapi dia bertanya dengan senyuman. Cuma pertanyaannya jawab. Di jurusanku itu, di jurusannya saya mau jadi guru bisa, mau jadi ketua KUA bisa, mau jadi hakim apalagi. Tapi hakim hukum perdata. Kan Ini hukum keluarga, dia hukum perdata. Dia belajar juga tentang hukum pidana, cuma tidak sedalam hukum perdata. Dia kan jurusan itu dia bisa mau jadi kerja di KUA bisa, karena di jurusan saya itu dia bahas tentang fikih tentang perkawinan, tentang hukum warisan, tentang wakaf, tentang ibadah. Hukum Islam dia dicakup semua di situ. Dari yang ini saja hukum keluarga Islam. Jadi terakhir kemarin angkatannya kita PPL di mana, di Pengadilan Agama. Tahun ini juga sebenarnya mau PPL di situ, cuma ada Anawin. Anawin baru banyak juga toh. Jadi kemarin cuma angkatannya kita saja. Di situ kita nonton orang sidang, kita praktek juga di situ. Praktek jadi hakim, jadi ada yang berperkara. Jadi baju hakim yang dipakai hakim setiap hari itu kita pakai. Kita duduk di meja yang sakral itu, yang diduduki hakim, di situ juga kita duduk. Palu itu. Jadi kalau ditanya kenapa ambil jurusan itu, peluang kerjanya situ besar. Mau jadi guru agama juga bisa. Sebenarnya kemarin saya mau ambil ekonomi, cuma dibilang sepupuku, kalau kau ambil ekonomi mending kau tidak usah kuliah. Kenapa? Saya bilang kenapa? Dia bilang masa dia kan jurusan ekonomi itu juga toh. Dia bilang kayak lulus dari situ dia kayak kayak susah mau dapat kerja. Jadi saya bilang dengan dia bukan tidak usah, kalau mau ambil jurusan ekonomi mending tidak usah kuliah. Saya bilang saya rasa itu kayak pemikiran yang pendek. Saya bilang masanya kamu orang jurusan ekonomi, tidak mungkin kamu tidak bisa mengatur manajemennya di dalam itu bagaimana, mungkin buka usaha saja barangkali. Dia bilang tidak tahu, mungkin otak saja barangkali yang begitu. Dia bilang
karena memang sih juga ekonomi ya lumayan, kecuali dia di bagian kewirausahaan Iya, agak lumayan. Teman-temanku juga banyak yang ekonomi, jadi saya tanya tuh kalau kamu selesai itu apa kamu kan ya ini belum ditahu selesai ini apa. oh kakak selesaiin kan setelah mau apa? Saya insya Allah selesai, kalau selesai ini saya sudah ada orang dalam di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Cuma saya masih apa namanya, kayak masih berpikir panjang juga, karena tidak gampang jadi pengacara, tidak gampang jadi hakim. Gampang ya, tidak gampang ini pertanggungjawaban itu. Kalau jadi hakim tanggung jawabnya di dunia akhirat kan. Jadi berpikir juga, kalau tapi pikiran kalau saya selesai terus ini lancar, ini juga lancar, Iya. ini saya kasih taruh di sini. Tapi saya punya harapan juga, saya pengen juga lanjut S2. Terima kasih. Karena sekarang ini kan perempuan kayak menjadi injek sudah kayak Iya. saya mau juga, cuma kendala apa lagi kalau mau lanjut S2, kalau biaya saya kayak, kalau orang mau lanjut kuliah itu pasti ada saja rezekinya. Iya. Bahasa Inggrisnya ini saya tidak mampu. Oh iya, bahasa Inggris itu penting. Kalau bahasa Arab boleh saya, kalau bahasa Inggris saya tidak mampu. Bahasa Arab sedikit-sedikit saya mengerti, saya bisa juga berbahasa Arab, tapi kalau bahasa Inggris, Kalau bahasa Inggris, kalau saya bahasa Inggris, sampai saya punya senior bilang itu, kalau memang mau lanjut S2 mau dibantu uruskan beasiswa. Saya bilang saya tidak tahu bahasa Inggris. sama bahasa Inggris harus. TOEFL. Mahasiswa akhir itu banyak sekali pengeluaran. Banyak sekali pengeluaran yang pertama mungkin mau galau karena dosen, mau ketemu, mau bimbingan. Karena biasa dosen itu ketemu jam sekian, dia datangnya 2 jam dari janjiannya itu. Baru kau tidak bisa kemana-mana, harus kau tunggu di situ dia. Yang harus ada support system juga, kayak teman yang memang teman yang mau baku bantu. Dengan nanti kalau yang saya rasa awal-awal memang saya belum kan masih biasa saja, habis PPL itu masih biasa saja. Tapi pas sudah masuk mengubah susun proposal, itu mulai datang semua masalah itu, entah dari ekonomi, tapi kalau masalah keluarga saya tidak. Oh, berarti kakak dari ekonomi saja. Ekonomi, lingkungan. Saya juga awalnya saya ekstrovert juga, cuma makin kesini saya jadi introvert. Jadi kalau ketemu dengan orang banyak langsung kayak pengen muntah, pusing. Jadi dosenku yang paling akrab dengan saya di kampus, dia tanya kemana saya, kenapa tidak pernah muncul. Karena saya pernah punya mungkin ujian juga akhir ini mau dihadapi. Apa yang kakak lakukan jika kakak tidak melakukan itu? Terus saya kembalikan lagi. Saya bilang tidak mungkin yang di atas ini bakasi cobaan itu tidak sesuai kemampuan. Jadi belajar menerima saja, belajar menerima dengan sendirinya. Kalau dapat lagi yang begitu sudah biasa. Kan teman-temanku ada juga yang sudah selesai toh. Iya. Ada yang sudah kan kita kalau selesai gelarnya SH. SHI sebenarnya, cuma I-nya itu tidak tahu kemana sudah. Kita sama-sama dari awal, cuma selesainya pasti saya juga kayak ada rasa bagaimana, kecil hati juga sedikit, cuma teman-temanku yang lain kayak dorang itu dikasih kuat, dorang itu bukan tidak selesai tepat waktu, dorang itu hanya tepat waktu, bukan waktu yang tepat. Oh, hanya tepat waktu, karena dibilang dorang itu ada juga uangnya dorang. Jadi dibilang biar saja, dibilang tidak apa-apa. Baru yang kasih kuat saya ini seniorku juga yang belum selesai, yang angkatan 19. Itu dorang tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Nanti ada waktu yang tepat baru kita selesai.
kalau cuma mau lihat teman, mau bapak paksa, kasihan juga orang tua di kampung. Apalagi saya sudah tidak ada bapakku toh. Jadi begitu sih saya. Insya Allah bulan depan baru saya naik SMP. Dan dilancarkan Kak. Amin ya Allah. Maaf saya ini berpikirin bagaimana saya baru tentang warisan lagi. Allah, bukan berarti saya baku bantah sudah dengan dosen. baru masalahnya dokter. Yang kayak sudah paham sekali tentang itu. Aku sudah yakin nanti pengujiku ini semua sudah dosennya, karena kalau mengajar itu bukan jadi orang, sesuai jurusan. Iya. Dan untuk kendalanya saya selama menyusun ini, saya kan tidak ada laptop. Iya. Saya tidak ada laptop. Saya ada laptop itu nanti sementara PPL. Itu pun laptop cuma laptopnya sepupuku. Yang saya pakai, jadi saya kurang mengerti kayak tulis kayak karya tulis ilmiah, saya kurang mengerti. Jadi saya punya proposalku itu saya susun sendiri. Jadi bilang entah salah betulnya dia punya penulisan persoalan pembimbing itu. Begitu saya. Kasih kuat, intinya mahasiswa kita tuh kasih kuat hati, kasih kuat mental. Karena apa ya, kebanyakan teman-temanku yang bebadan pas semester akhir ini turun. Wallahi turun. Terlalu berpikir banyak Karena masalah. belum masalah, mungkin ada beberapa orang juga yang memang saya tahu masalahnya, masalah keluarga. Baru kan masalah keluarga yang kayak masalah-masalah kecil, masalah besar. Sampai satu orang itu tidak mulai kuliah. Lagi Sudah terakhir. Ini sampai kayak kasihan juga. Belum lagi dosen makasih siksa. Itulah. Baru ada satu dosen itu dia bilang begini, saya mau kasih rasa bagaimana sisanya saya waktu kuliah. Dan sekarang dia praktekannya sama anak-anak mahasiswanya. Tapi dosen-dosen lain bilang sebenarnya bukan dia yang memang mau jadi ketua prodi, cuma lantaran tidak ada. Jadi dia kuat kalau kaprodinya orang, dia kumpul semua judulnya kami yang satu kelas itu, baru dia antarkan dengan padekan. Yang mana padekan ACC itu yang dia tanda tangan, yang tidak dia kasih kembali. Kalau yang satu ini tidak, cari sendiri itu dekan. Baru dekannya kita ini, ya Allah, kadang dia pagi-pagi sekali ada. Kalau orang lain itu hilang mata, hilang juga dia. Sibuk sekali. Sibuk, baru dia juga ada di dinas sosial. Dia datang itu paling habis asar. Ada waktu-waktu. Ada waktu, jadi kita sudah hafal kapan dia datang. Kalau pagi itu paling dia datang jam 7. Jam 7 dia sudah ada, jam 9 dia keluar lagi. Jam 2 atau jam 4 baru dia datang lagi. Tapi sekalinya datang itu kalau sudah jam 4 malam biasa kalau dia pulang. Cuma yang bikin aneh, tidak tahu, jadi pertanyaan juga sama orang. Kalau tidak dicari, ada. Kalau tidak dicari, ada setiap hari dia ada. Pas dicari itu tidak ada. Entah dekan, entah dosen mata kuliah, pokoknya gitu sama. Kecukupan waktunya susah. Sampai temanku yang beda prodi dengan saya, yang anak ekonomi syariah, kan yang kaprodinya ini yang bilang cari sendiri dekannya kamu orang itu. Saya punya kaprodi yang bantu dia bahas sesuai judulnya. Saya punya kaprodi yang bawakan dia punya judul. Yang penting kok ada doi. Ada uangmu. Betul, dengan tidaknya proposalmu naik kau. Karena memang kita masih di bawah naungan yayasan. Baru masih banyak yang mau diubah, masih banyak. Mana kampus 2 yang di Karajalemba itu mau dipindahkan di sini. Kan kita juga ada
keluar Iya. ke Raja sana. Pokoknya UIN sama Unisa kampus duanya jauh. Kalau Unpad satu saja. Jadi pas pertama kalau tidak salah uang ujian proposal itu tidak sama yang sekarang, karena cuma karena sudah terakreditasi. A atau B pokoknya naik, SPP naik. Saya waktu ujian ujian komprehensif 2 mata kuliah itu 300.000. Berarti setiap ujian ada uangnya gitu. Ujian komprehensif itu kan satu orang 2 penguji, 2 mata kuliah 300.000, tapi kita dikasih makan. Makan. Begitu juga PPL 7,5. Biar 90. Lumayan. Permasalahan. Kita orang mengeluh kan, mana permasalahan kemarin, mungkin Unta juga dengan permasalahan kita kemarin. Rektornya kita ini orang bilang ini bagus sekali. Beliau ini makasih jadi semua bangunan di sini. Tapi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dilantik rektor yang baru. Padahal masih jabatannya belum selesai. Karena itu lagi kembali ulang yayasan. Ketua utamanya ya urusannya keluarga besar. Kita tidak bisa bercampur dan jadi banyak juga yang kita bahas. aman. Jadi sampai sini saja dulu Pak pertemuannya, nanti ada pertemuan selanjutnya kita bahas.